Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Sinta Sembarza Putri. Aku mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pada hari ini aku sudah mendatangkan teman aku sekaligus sahabat dari kecil, kakak aku juga, itu namanya Kak Ina. Oke, halo guys, nama aku Ina. Jadi aku alumni dari Winsus Riau, jurusan Ilmu Komunikasi sama kayak Sinta. Jadi di sini kita mau ngapain nih, Sin? Malah nanya balik ya. Iya nih guys, mau ngapain nih guys? Oke, hari ini aku ingin ngobrol-ngobrol asyik nih sama biasanya aku manggilnya Bedebah guys. Jadi kalau buat informasi nih buat teman-teman di rumah nih, aku tuh sama Kak Ina ini sudah punya panggilan khusus yaitu Bedebah, dengan singkatannya tuh Debah. Jadi kalau misalnya aku terbilang Debah, maklumin ya guys. Jadi ini aku ingin bertanya-tanya nih sama Debah gitu. Kenapa? Karena kan kita nih kan kalau misalnya bercerita itu kan lebih sering ceritanya tuh tentang percintaan atau keluarga atau teman-teman ya. Kayaknya aku tuh pengen kita ini cerita, aku pengen denger dari mulut Debah cerita horor. Sepertinya banyak ya pengalaman horor dari Debah, karena dari dulu kita tinggal di asrama nih teman-teman nih. Kami tuh dulu tinggal di satu asrama yaitu asrama Pancasila. Di situ tuh udah banyak banget pengalaman kami tentang mistis-mistis. Nah, tapi aku nggak tahu nih pengalaman Bedebah di Palembang. Di Palembang, udah lama banget loh, Jeng. Iya, udah tau masih inget Jeng. Gitu, udah tau masih inget gitu. Karena aku sebenarnya belum pernah mendengar cerita mistis dia di Palembang. Karena aku juga penasaran ya, apakah dia masih ingat pengalaman mistis atau mana tahu dia nggak ada mistis-mistisnya di Palembang, kan nggak tahu. Jadi langsung aja kita dengarkan ya Bedebah. Jadi coba ceritain sama aku bagaimana dulu waktu tinggal di Palembang. Mistisnya ya. Ya, jadi kalau di Palembang tuh aku jarang sih ada mistis-mistis kayak gitu. Tapi nggak ada ya di Palembang Nggak, ya di yang Palembang nggak serem ada. ya. Atau nggak dari pas Debah baru pindah ke asrama Pancasila, baru pindah ke Pekanbaru lebih tepatnya. Itu pertama kali kejadian horor tuh dimulai dari mana? Coba ceritain. Kalau waktu di Pekanbaru itu, waktu tinggal di asrama ini, kan kita tahu sendiri kan kalau bangunan asrama itu kan belum sempat diganti lagi. Jadi dari dulu bangunan asrama tuh gitu-gitu ya nggak sih? Iya. Belum ada renovasi kan, Iya, kecuali belum ada memang yang renovasi. kebakaran waktu itu baru dibangun yang baru. Jadi waktu aku tinggal di asrama tuh di lantai atasnya itu tuh banyak tuh kejadian horor. Pertama Tapi kali dari aku mana? nggak pernah sih nengok kayak hantunya langsung. Kalau kau kan pernah kan? Kau pernah kan? Kalau aku sih enggak juga sih, paling dari kamera. Dari kamera. Paling kalau Tapi kan nggak kelihatan diimpit, jelas. waktu diimpit, Ah, atau waktu diimpit. pernah. Tapi kalau aku sih jarang gitu. Palingan cuma digangguin gitu aja kalau bayangannya. Gangguannya tuh seperti apa? Karena aku masih ingat sih cerita Bedebah Mana itu tuh, guys? waktu menyerupai kayak Debah lagi di atas atau di mana tuh, Mama Debah tuh lagi tidur di ruang tamu di kursi, Debah lewat. Oh itu adik aku, gitu. itu tuh di Palembang itu. Oh, Waktu itu di di Palembang itu aku baru ingat. Bukannya itu di Pekanbaru. Palembang. Gimana coba ceritanya Waktu tuh? di Palembang itu, jadi mamaku tuh kan lagi gosok sih, lagi gosok gitu. Jadi mamaku tuh lihat adik aku tuh melintas pas mamaku gosok tuh, adik aku melintas gitu di depan masuk ke kamar. Mamaku nggak, mamaku pikir oh ya udah awal gitu Itu kan. waktu awal masih kelas berapa? Masih kecil juga. Mungkin masih TK atau SD gitu ya kan. Nah baru mamaku oh kan aku sekolah gitu loh, jadi siapa yang tadi lewat gitu. Di Palembang banyak juga sih, soalnya depan rumah itu ada sumur gitu, sumur tua gitu, cuman nggak diisi air kan, nggak ada airnya lagi, jadi cuman kayak ranting-ranting pohon aja ditimbun sama ranting-ranting pohon di waktu di Palembang tuh. Nah jadi adik aku tuh sering kali tuh dulu tuh kesurupan sih, jadi kalau tiap kesurupan tuh dia tuh langsung lari keluar, lari ke depan sumur itu. Emang kesurupannya gimana si awal? Kesurupannya tuh Biasanya yang sering kesurupan tuh cewek nggak sih? iya, jadi dia tiap demam itu langsung kemasukan. Kan biasanya kita kayak gitu ya, kalau misalnya lagi lemah badan kita itu mudah kan dimasukin kalau lagi sakit Iya, kayak gitu betul. kan. Nah jadi si awal tuh kalau tiap demam itu tuh langsung kemasukan. Jadi kemasukannya tuh nggak teriak-teriak gitu sih. Jadi dia langsung aja keluar pergi ke depan sumur itu. Jadi dia tegak aja di sumur itu sambil nunjuk, sambil manggil nama Embi. Pas ditanya namanya siapa, dibilang namanya Embi.
tinggalnya di mana, tinggalnya di sumur gitu loh. Hmm. Ini emang Yasin. Kayak kayak berhalusinasi gitu. Ya mungkin yang jawab mungkin ya itu orang yang masukin itu kan gitu. Cuman pas dibacain ayat Al-Quran barulah hilang. Cuman kayak gitu terus. Jadi kalau tiap ada aku sakit itu tuh pasti kemasukan. Kalau Deba sendiri melihat sumur itu seperti bagaimana? Memang horor sih sumurnya. Karena emang sumur tua ya kan. Sumur tua. Sumur tua yang memang kan perumahan itu kan dari hutan sebelumnya. Jadi sumur-sumur itu mungkin sumur itu tuh emang dari hutan dulu sebelumnya gitu loh. Cuman ya udah nggak diapa-apain lagi, nggak ditimbun gitu, nggak diapain kayak gitu. Jadi ya gitulah, tau lah kita sendiri ya guys ya. Cuman aku pasti ingat loh sampai sekarang. Waktu itu Deba pernah cerita waktu di rumah asrama Pancasila tuh kan Mama Deba lagi tidur di kursi. Deba tuh jalan, Deba tuh lagi tidur atau lagi apa nggak tahu, tapi dia ini menyerupai Deba kayak lewatin Mama Deba tuh balik lagi pas Mama Deba tanya Deba di atas aja nyom. Nah, ingat nggak Kalau sih? itu aku lupa sih. Cuma memang kalau di asrama itu sampai sekarang aku tuh nggak berani tidur sendirian di atas tuh karena memang kalau misalnya aku udah sendirian di rumah itu tuh pasti ada aja yang kedengaran di atas tuh, entah ada suara orang jalan, suara orang lari kayak gitu kan sering ya kan kayak gitu, atau tengah malam kayak gitu. Ada pernah aku baca di TikTok kalau kita dengar suara masjid tengah malam apa tuh kata jangan bangun tak apa kayak gitu. Dan kemarin tuh aku cerita suara masjid, alunan masjid itu jam 2 malam. Udah malam. Ya, ngaji gitu. Aku nggak tahu sih di TikTok tuh aku pernah baca. Pokoknya kalian kalau dengar suara masjid gitu, kayak suara-suara azan gitu tengah malam, nggak usah bangun. Pokoknya kayak gitu loh. Pokoknya kayak jam 1 jam 2 kayak gitu loh. Aku nggak ngerti juga, cuma nanti aku cek lagi di TikTok. Jadi aku pernah jadi aku baru beberapa hari ini itu ngalamin itu. Aku nggak bisa tidur ya kan. Tuh aku dengar, cuman karena aku teringat kata-kata yang di TikTok itu makanya aku jadi takut. Itu sekali doang Sih. Terus kayak tengah malam itu di asrama tuh kan nggak ada pos ronda gitu kan, tapi tiap malam tuh selalu ada bunyi tiang listrik. Di depan rumahku tuh kan tiang listrik itu selalu bunyi kayak ada yang pentung gitu lah. Itu emang ada tuh. Tapi pas aku cek nggak ada kayak gitu. Padahal aku tuh pas dia bunyi itu aku langsung ngecek, aku langsung nengok kan ke jendela tuh nggak ada gitu. Mungkin bunyi itu di tiang listrik yang lain nggak sih? Kalau nggak juga sih, karena kan emang deket kali dari rumah. Soalnya itu emang deket banget gitu. Soalnya kalau rumahku juga di situ tuh kan banyak juga orang-orang yang udah meninggal karena kecelakaan, yang karena jambret, tuh yang satu lagi tuh juga karena sakit. Jadi banyak juga gitu kan. Nah, kisah paling mistis dan horor di asrama Pancasila yang udah pernah Debah rasain itu apa? Kayaknya kalau paling mistis sama di aku kayaknya di rumah kamu lah sih ya. Di rumahku yang mana ya? Yang kita dilemparin tutup baskom. Oh ini sini. Iya. Jadi guys, rumah Sinta ini horor banget loh. Kayak kalau aku rasa sepertinya tuh horornya tuh sama aku jarang sih. Mungkin pas Debah datang kali ya, atau mungkin karena Debah orang baru. Iya, karena orang baru, ditambah lagi Debah kalau bisa cerita tuh emang suatu gede banget guys. Emang kayak aku misalnya malam nih kalau lagi cerita, ini suara Debah nih besar banget nih, dia lagi cerita. Akunya yang takut gitu sebenarnya. Aku gila, Debah ini besar banget suaranya. Kok aku takut? Karena aku nih paling takut dengar dengan volume itu yang besar. Nah, mungkin di situ ceritanya juga bakal terganggu kali. Mungkin sih. Makanya dikagetin Debah biar gue diam kayak gitu. Terus apalagi pernah aku Debah cerita tentang di sekolah. Nah, itu gimana ceritanya? Di sekolah yang mana nih, Mbak? Tentang apa? SMP Kartika. Dan waktu itu pernah kita ada bahas tuh di SMP Kartika tuh dulu tuh lagi viral banget ceritanya, Mbak. Jadi ada pocong loncat. Maaf guys, Debah ngomongnya terpelai deh. Apa salahnya poci loncat gitu? Poci loncat. Langsung terbayang sama aku, dia loncat gini. Dengerin ya. Oke. Jadi dulu ini udah lama waktu aku SMP akan ceritanya kan. Jadi waktu SMP nih di penjaga sekolah SMP Kartika tuh kan tidurnya punya rumah sendiri punya rumah sendiri di SMP Kartika tuh di dalamnya itu. Nah, jadi dia nih mau sholat gitu. Jadi kalau sholat subuh tuh kan ke depan tuh ke Masjid Mukhlisin tuh kan. Jadi pas dia sholat, dia lihat pocong lompatnya tuh. Itu jam berapa? Hah? Itu jam berapa?
subuh kayaknya bah, subuh atau tengah malam gitu. Jadi pocongnya tuh loncat tuh panjang kali. Anjing. Kalau misalnya langkahnya tuh bang kayak dari gerbang Kartika tuh sampai ke gerbang itu kayak cuma 3 langkah bang. Kayak tuh gimana? Malah ada yang bilang kalau poci bah yang pocong atau Iya ya poci. poci ini nggak lompat bah, dia tuh emang kayak mau gitu. Nah ya ada juga yang kayak gitu, cuman bapak tuh nampak yang kayak gitu kan. Jadi dia lompat entah dari SMP Kartika ke masjid atau dari masjid ke SMP Kartika dia lompat. Pokoknya habis itu dia hilang aja gitu kan. Nah, tapi emang sampai sekarang bekas sih Sen. Jadi aku ke tiap pulang malam, Fanny kan tahu juga, Fanny tuh tahu sih karena kan Fanny di SMP Kartika juga. Jadi Fanny tuh ke kalau nganter aku pulang Sen, depan rumah aku tuh dia tuh harus aku tuh nunggu dia sampai dia tuh udah nggak nongol lagi mukanya. Kalau nggak tuh dia nunggu motor yang lewat sendiri, dia nengok ke asrama tuh ada nggak motor yang keluar tengah malam tuh. Gitu saking takutnya si Fanny tuh. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang Fanny tuh takut. Nah kalau aku udah takut juga sih, sumpah pembekas juga sampai sekarang kan dengar cerita kayak gitu tuh kan. Berarti pas aku lewat loncat bola dia kan kayak gitu, mati lah aku. Jadi aku kalau misalnya lewat SMP Kartika tuh Aku masih nggak bisa ngebayangin, nambah lagi ada motor masuk asrama tiba-tiba poci tuh menghadang depan menggeletek mobil. iya menggeletek lah aku sumpah. Soalnya kalau dulu kan sering tuh ada video-video penampakan gitu tuh pocong dari motor tuh tegak dia di belakang motor tuh. Tegak dia Sin. Anjir. Iya, ada emang videonya. Tegak gitu, motor tuh ngebut gitu. Jadi orang bingung nih editan atau bukan gitu. Soalnya kalau manusia normal kakinya diikat, badannya diikat, kok bisa jalan tegak di atas motor. Motor tuh ngebut sih, cuma di video itu di belakang. Nah, Ada yang pas bapak tuh bilang, pak berhenti, ditengoknya kamera tuh udah nggak ada siapa-siapa lagi di belakang. Nah itu nggak tahu juga sih itu videonya bener-bener ada atau diedit atau enggak, kita kan nggak tahu kan. Cuman kata orang katanya beneran. Cuman kan biasa kalau kayak gitu tuh kan nggak nampak di kamera ya, itu nggak tahu juga. Jadi tuh kayak jadi si Fanny sampai sekarang aku kalau udah pulang malam tuh pulang lewat jam 10 malam atau apa itu kan takut aku lewat situ sih. Jadi aku udah lewat itu aku udah nggak mau nengok SMP Kartika aja lagi karena emang SMP Kartika tuh emang horor dia gitu. Tapi kalau aku sih kalau misalnya kalau tengah malam ya aku udah mau jam 12 baru pulang tuh, kalau aku udah ngerasain hawanya beda lewat situ mungkin aku bakalan takut. Tapi kalau nggak mah aku santai-santai aja. Cuman kan tuh pernah viral juga tuh yang poci lompat pas ada bapak naik motor. Itu yang itu atau emang ada 2 cerita sih? Dapat pernah nggak dengar? Saya mama aku sampai sekarang dia kayak udah cerita tuh kayak udah tahu aja gitu ha. Dulu tuh pernah kayak subuh atau jam berapa gitu ha. Bapak lewat bapak tatarannya lewat ke mau masuk atau mau keluar dari asrama. Jadi tiba-tiba pocong tuh lompat di depan dia, pas di depan motor dia. Nah itu tuh sampai ibu yang lain pun waktu itu pernah juga mama aku menggosip tentang itu, si ibu yang lain juga ada pada tahu gitu. Mungkin itu poci yang sama. Mungkin ya. Karena kan di belakang tuh banyak pohon pisang. Iya sih. Di belakangnya saya dekat kamar mandi umum tuh itu kan banyak pohon pisang. Berarti ini cerita kayak udah 2 gitu ya. Mungkin. Terus pernah tuh di SMP Kartika pernah ada kabarnya kuyang. Benar. Pernah dulu ada tentang kuyang-kuyang gitu atau SMP gitu. Cuman aku lupa ingat juga. Tapi aku rasa pernah itu. Aku tahunya sih waktu itu dulu di SMP Kartika tuh pernah ada pramuka gitu. Jadi mereka tuh pramuka tuh ke Desa Bulu Cina tuh. Jadi di Desa Bulu Cina tuh mereka tuh di satu sekolah tuh waktu orang tuh sampai ke sekolah orang tuh kesurupan massal dari SMP Kartika entah kesurupan massal. Banyak kali kesurupannya itu. Rupanya ada orang yang dari Desa Bulu Cina tuh bawa pohon dipetiknya rumput, dibawanya ke SMP. Jadi tuh kesurupan semua sih gitu kan. Jadi pas saya pulang orang tuh semua kan akhirnya kami dipulangin. Akhirnya kami dipulangin gitu. Jadi waktu itu pas pula gurunya ada acara makan-makan gitu di sekolah. Jadi aku nih disuruh nyuci piring guru SMP Kartika itu setelah dari kesurupan itu kan. Nah pas itu tuh aku bawa piring banyak, ada 10 piring teksa yang gede-gede tuh. Itu tuh jatuh sih, tapi aku nggak ingat jatuhnya gimana. Tiba-tiba aku ingat aku duduk aja.
Itu kenapa? Ya aku soalnya aku sempat lewat pas aku megang tuh ada bayangan lewat. Oh, ada bayangan lewat tuh kan. Jadi aku nggak ingat aku jatuh, proses aku jatuhnya tuh kayak tiba-tiba aku jatuh sih. Maksudnya tuh gak ada angin, gak ada hujan, aku tegak. Aku ingat itu pas aku udah duduk, pintu pecah semua. Aku ingat itu gitu. Jadi aku panik juga kan. Itu di hari yang sama tuh. Di hari yang sama setelah dari kesurupan itu tuh disuruh kami disuruh pulang semua gitu kan, karena udah nggak kondusif lagi karena orang yang bantu untuk nenangin cewek lagi kesurupan aja ikut gitu loh. Jadi aku misalnya bantuin kau kesurupan, misalnya aku bacain doa, aku ikut gitu loh, aku kemasukan lagi gitu. Jadi kayak gitu-gitu aja terus gitu loh. Jadi Buyar ya. buyar gitu ya, akhirnya dipulangin kayak gitu kan. Akhirnya dipanggil juga orang-orang pintar, baru ketahui lah itu karena mereka tuh sembarangan tangannya jahil. Makanya tuh guys, kita kalau di tempat asing kayak gitu, misalnya kita mau camping atau kita pergi ke hutan, pergi kemana, jangan sesekali kita tuh ngambil tangan gitu tuh, jangan nakal gitu, ngambil ini ambil itu atau pipis sembarangan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Karena kita kan di dunia kan bukan hanya manusia aja yang ada gitu. Iya. Ya walaupun hidup berdampingan dan kita tuh emang ya jangan macem-macem lah sembarangan di tempat yang bukan tempat kita. Oke teman-teman, itu dia sekian cerita-cerita horor dari Bedebah dan aku juga ikut nambah-nambahin. Untuk itu kami mohon maaf kalau ada kesalahan dari tutur kata kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.